Oke, kalau kita mau bedah salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia keuangan global, ya nama Jamie Dimon itu pasti ada di urutan paling atas. Nah, di sini kita bakal coba bongkar nih. Apa sih rahasianya? Kita bakal susun semacam playbook kepemimpinannya dia. Coba deh, kita mulai dari kutipan yang satu ini. Hal terburuk yang bisa dimiliki perusahaan adalah segerombolan yes men. Wah, ini benar-benar Jamie Dimon banget kan? Langsung to the point, nggak pakai filter, dan jelas banget dia itu anti sama orang yang kerjaannya cuma iya-iya aja. Tapi gini, untuk benar-benar ngerti playbooknya dia, kita nggak bisa langsung lompat ke strateginya. Kita harus mundur dulu dikit, ke akarnya, ke fondasi paling dasarnya, yaitu nilai-nilai yang dia dapat dari keluarganya. Dan coba lihat deh aturannya, ini bukan dari buku teks bisnis yang tebelnya minta ampun loh, ini dari kakek neneknya, imigran Yunani. Simpel banget kan? Punya tujuan hidup, hormati semua orang. Apapun yang kamu kerjain, kerjain sebaik mungkin. Dan buat dunia jadi tempat yang lebih baik. Cuma 4 ini, tapi 4 pilar sederhana inilah yang jadi kompas buat dia sepanjang hidup dan karirnya. Oke, dari fondasi nilai-nilai tadi, sekarang kita baru masuk ke bagian dagingnya. Cara main dia di lapangan. Inilah inti dari playbooknya. Gimana caranya Dimon ngebangun budaya kerja yang jujur, kuat, dan yang paling penting, bebas dari politik kantor yang nggak perlu. Nah, ini dia pertanyaan abadi semua pemimpin kan? Gimana caranya kita sebagai pimpinan bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, tanpa infonya itu disaring, dipoles, atau diubah sama manajer di setiap level? Ternyata Dimon punya strategi yang jitu banget buat ini. Prinsip utamanya adalah dia nolak banget buat terkunci di menara gadingnya sebagai CEO. Ya, dia baca semuanya, 5 koran tiap pagi, laporan ini itu, email, tapi itu baru pemanasan. Yang paling krusial itu dia turun langsung ke lapangan. Ada satu cerita terkenal nih, pas dia ngirim tim perbankan AS-nya ke Tiongkok. Bukan buat meeting, tapi cuma buat jalan-jalan dan lihat sendiri betapa gilanya inovasi di sana, biar mata mereka kebuka. Dan dia punya satu aturan yang nggak bisa ditawar. Kalau dia nanya sesuatu, dia mau jawaban langsung dari orangnya. Nggak usah lewat bosnya, nggak usah dipermanis. Dia mau dengar kabar buruk sekalipun. Ya, langsung dari sumbernya. Dan ini nyambung banget ke poin selanjutnya. Buat dia, memberantas birokrasi itu bukan tugas sampingan. Bukan sekedar bersih-bersih, itu adalah bagian dari job desk utamanya sebagai CEO. Kenapa? Simple. Karena birokrasi itu musuh bebuyutan dari 2 hal. Kebenaran dan kecepatan. Terus siapa sih yang dia sebut sebagai BSR? Atau ya tukang ngibul di kantor. Nah ini ciri-cirinya. Pertama, orang yang suka bikin rapat setelah rapat. Jadi di forum resmi dia setuju. Di belakang dia ngumpulin orang buat ngubah keputusan. Kedua, orang yang main rope-dope. Sengaja nahan informasi penting biar orang lain gak siap pas rapat. Ketiga, dan ini yang paling klasik, orang yang sibuknya bukan kerja tapi nyenengin bos. Dan terakhir, orang yang loyalitasnya itu ke orang, bukan ke prinsip. Buat Dimon, ini semua racun. Makanya aturan main dia itu sederhana tapi nusuk banget. Kalau kamu nggak bisa ngomongin itu di depan semua rekanmu, ya jangan diomongin sama sekali. Intinya, kalau ada masalah atau kritik, hadapi langsung. Buka di forum, jangan bisik-bisik di belakang. Ini cara dia maksa semua orang buat transparan dan berani. Nah, oke. Semua prinsip dan aturan tadi kedengerannya keren banget ya, pas situasi lagi adem ayem. Tapi gimana kalau lagi diuji di tengah badai? Nah, sekarang kita lihat gimana playbook ini bekerja pas dihadapkan sama ujian terbesarnya, krisis finansial global tahun 2008. Coba deh kita balik sebentar ke tahun 2008. Suasananya itu benar-benar kayak dunia keuangan mau kiamat. Lehman Brothers ambruk, pasar saham anjlok gila-gilaan. Semua orang panik. Ini bukan sekedar masalah, ini krisis yang mengancam keberlangsungan sistem. Menurut Dimon, justru di momen-momen kayak ginilah kemilingkin sejati itu kelihatan. Kalau ekonomi lagi bagus, ya semua orang juga bisa kelihatan hebat. Tapi krisis itu kayak menelanjangi semuanya. Udah nggak ada waktu lagi buat formalitas atau basa-basi. Komite yang biasanya rapat sebulan sekali, sekarang bisa 5 kali sehari. Semuanya harus turun tangan, nggak peduli jabatannya apa. Nah, disinilah kelihatan siapa yang cuma jago ngomong dan siapa yang beneran bisa kerja di bawah tekanan. Dan pola pikirnya dia di tengah krisis itu, jujur agak aneh tapi jenius. Saat semua orang panik dan cemas, Dimon justru merasa lebih rileks dengan langsung terjun nyerang masalahnya. Logikanya gini,
Daripada buang-buang energi buat khawatir, mending energi itu dipakai buat kerja 20 jam sehari nyari solusi. Karena menurut dia, tindakan nyata itu obat penenang terbaik buat rasa cemas. Oke, setelah berhasil ngelewatin badai krisis, sekarang kita lihat gimana Dimon melihat ke depan. Visinya itu bukan cuma soal JP Morgan doang loh, tapi jauh lebih besar tentang masa depan Amerika dan gimana teknologi, terutama AI, bakal mengubah segalanya. Coba lihat angka ini. 1,5 triliun dolar. Ini angka yang susah banget dibayangin. Tapi ini bukan laba perusahaan, ini adalah komitmen investasi masif yang disiapkan JP Morgan. Pertanyaannya, buat apa duit sebanyak ini? Ternyata, uang raksasa itu dialokasikan ke sektor-sektor yang dia anggap paling vital buat keamanan dan ketahanan Amerika di masa depan. Kita ngomongin soal manufaktur canggih, pertahanan dan dirgantara, energi, sampai ke AI, superchip, dan komputasi kuantum. Ini bukan sekedar investasi cari untung jangka pendek, ini taruhan jangka panjang buat memperkuat fondasi negara. Ngomongin soal AI, pandangan dia itu tajam dan praktis banget. Buat dia, AI itu bukan mau gantiin manusia. Tapi, AI bakal gantiin manusia yang nggak mau pakai AI. Simpel kan? AI itu alat. Siapa yang paling cepat belajar dan nguasain alat ini? Ya dia yang menang. Yang nolak, yang takut, ya siap-siap aja ketinggalan. Tapi dia juga nggak naif. Dimon ngelihat sisi lain dari koin ini. Sisi yang lebih rumit. Gimana kalau perubahannya itu terlalu cepat buat masyarakat beradaptasi? Dia kasih contoh spesifik. Nasib 2 juta supir truk di Amerika, gimana kalau tiba-tiba mobil otonom ngambil alih semua pekerjaan mereka? Nah, ini masalah sosial yang menurut dia harus kita pikirin solusinya dari sekarang. Perlu perencanaan, bukan kepanikan. Oke, sebagai penutup, kita bakal lihat nasihat pamungkasnya buat generasi penerus, dan ginanya dia ngelihat soal warisan atau legacy. Setelah semua pencapaiannya, apa sih yang sebenarnya paling penting buat seorang Jamie Dimon? Ini nasihatnya yang menurut saya paling dalam, terutama buat kita semua sih. Gunakan otak yang kamu punya untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenarkan apa yang sudah kamu pikirkan. Wah, ini bukan soal seberapa pinter atau seberapa tinggi IQ kamu. Ini soal kejujuran intelektual. Berani nggak kita ngaku salah? Berani nggak kita ngubah pikiran kita pas dihadapkan sama fakta baru? Jadi, pertanyaan terakhirnya, buat seorang pemimpin institusi senilai 4,5 triliun dolar, warisan apa sih yang dia mau tinggalin? Apa yang dia pengen orang ingat dari seorang Jamie Dimon? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget karena kesederhanaannya. Ternyata, pada akhirnya, semua balik lagi ke awal. Warisannya itu bukan tentang gedung yang dinamain pakai namanya dia atau ketenaran pribadi. Dia cuma mau 2 hal. Pertama, ninggalin perusahaan yang sehat dan terus berkembang buat generasi selanjutnya. Dan yang kedua, persis seperti pesan kakek neneknya, menjadikan dunia ini tempat yang sedikit lebih baik. Udah, itu aja. Sebuah lingkaran yang menurut saya sempurna. Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini nih, kita mau coba gali pemikiran salah satu orang paling penting di dunia keuangan global. Siapa lagi kalau bukan Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase. Betul, kita pegang transkrip wawancara panjang dia di America Business Forum nih. Yap, dan tugas kita seperti biasa, bukan cuma ngasih ringkasan. Kita mau coba saring insight paling berharga buat Anda. Mulai dari gaya kepemimpinannya, strategi bisnisnya, sampai pandangannya soal ekonomi, AI, wah, bahkan masa depan Amerika. Kita coba lihat apa sih yang ada di balik omongan-omongan di berita itu. Betul, kita mau lihat nilai-nilai apa yang membentuk dia. Gimana dia hadapi situasi sulit, mimpin pas krisis, dan apa sih yang menurut dia penting banget buat ke depan. Ini kesempatan bagus lah buat dapat perspektif orang dalam ya kan? Neneknya itu imigran Yunani. Oh ya? Iya, datang ke Amerika bahkan nggak lulus SMA. Tapi mereka nanamin nilai-nilai penting banget ke dia dari kecil. Nilai-nilai kayak gimana tuh? Ya, dia sebutin beberapa, kayak pentingnya punya tujuan hidup. Apapun itu, mau di bank, seni, atau ngasuh anak sekalipun. Terus soal hormat ke semua orang, perlakukan setara. Standar sih, kedengerannya tapi penting ya. Banget. Sama, selalu berusaha kasih yang terbaik. Dan punya niat bikin dunia lebih baik lah. Menariknya, nilai-nilai dasar keluarga imigran ini kerja keras, tujuan, hormat, kayaknya jadi fondasi dia mimpin di panggung global ya. Jadi bukan cuma soal duit, tapi ada prinsipnya gitu. Bener banget. Bukan cuma angka. Nah, soal tujuannya sendiri, dia ngaku nggak langsung tahu loh. Oh gitu. Iya, pas kuliah baru sadar, dia tuh pengen jadi bagian dari tim yang bangun perusahaan hebat.
Kenapa keuangan? Karena dia lihat, wah dampaknya luas banget. Kemana-mana ya? Kemana-mana, politik, pasar, saham, hampir semua berita pagi katanya ada hubungannya sama industri ini. Itu nunjukin cara pandang yang luas dari awal ya. Dia nggak lihat finance cuma angka doang, tapi kayak urat nadi gitu. Nah, bener banget. Ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Zaman sekarang kan informasi banjir banget ya. Gimana sih cara orang sekelas Dimon ini nyaring info? Dia punya dua cara utama, setidaknya yang dia ceritain. Hah? Pertama, ya jelas, baca. Baca terus ya? Gila-gilaan katanya, bangun pagi buta, baca 5 koran, terus semua bahan yang dikirim orang dibaca juga, pokoknya mantau terus. Oke, itu cara pertama. Terus? Nah yang kedua ini yang menurut saya lebih khas dia nih. Dia nggak gampang percaya info matang. Dia bilang penting banget turun ke jalan. Maksudnya? Keluar kantor gitu? Iya, keluar dari kantor pusat, datengin cabang, ngobrol langsung sama orang lapangan, nasabah, bahkan regulator. Dia nggak mau informasinya udah disaring sama bawahannya. Oh, jadi dia mau dengar langsung dari sumbernya ya? Persis. Dia cerita pernah kirim tim perbankan konsumen ke China 15 tahun lalu. Bukan buat rapat formal. Terus ngapain? Buat ketemu langsung sama pemain kayak Ping An, Tencent, WeChat, Alibaba. Biar timnya melek, lihat sendiri inovasi di sana gimana. Nggak cuma dari laporan. Wah, keren juga ya pendekatannya. Beda. Iya, dia bilang saya nggak izinkan orang nyaring info buat saya. Bahkan katanya sampai sekarang dia masih baca loh beberapa keluhan pelanggan langsung. Serius? Keluhan pelanggan dibaca CEO? Birokrasi. Baginya ini bagian dari tugas dia buat membunuh birokrasi, biar kebenaran bisa muncul. Ada semacam ketidakpercayaan sehat gitulah sama laporan formal. Nah, pertanyaannya nih, gimana cara dia nanemin budaya kayak gini di perusahaan segede JP Morgan Chase? Asetnya kan gila-gilaan 4,5 triliun dolar. Karyawan 300.000 di 60 negara. Itu dia tantangannya, nggak gampang pastinya. Kata kuncinya, menurut Diamond, itu relentless, nggak ada henti-hentinya. Harus terus diulang, ditunjukin lewat tindakan nyata. Tindakan nyata ya? Ada contohnya nggak? Ada. Dia cerita, ini lumayan ekstrim sih, dia pernah mecat klien gede. Hah? Klien dipecat, kenapa? Gara-gara cara si klien ini memperlakukan karyawannya JP Morgan dianggap nggak sopan, nggak benar. Wow, itu pasti ngirim pesan kuat banget ya ke dalam perusahaan. Jelas, pesannya kan jadi nilai perusahaan kita, termasuk respect, itu berlaku buat semua. Nggak peduli kliennya segede apa. Selain itu, dia juga pentingin banget komunikasi jujur dan langsung. Maksudnya gimana tuh? Dia sering nulis memo internal pakai gayanya sendiri. Nggak pakai bahasa korporat yang kaku dan ya kadang nggak jelas artinya apa. Dia mau pesannya sampai. Oke. Jadi tindakan nyata dan komunikasi langsung ya? Betul, ini nyambung banget sama usahanya biar dia dengar yang sebenarnya. Dia tuh terkenal benci banget sama yes man. Orang yang iya-iya aja. Oh, penjilat gitu ya? Haha, iya, ada kutipannya yang bagus. Kalau ada 10 orang di meja rapat, tapi cuma satu yang berani ngomong apa adanya, nah itu masalah besar. Dia bilang dia punya semacam BS meter. Pendeteksi omong kosong. Keren juga istilahnya. Gimana tuh cara kerjanya? Ya, salah satunya dia coba bangun hubungan lebih santai sama karyawan. Kadang ngajak ngobrol di luar jam kantor, biar mereka lebih nyaman ngomong jujur nggak takut. Pendekatan yang nggak biasa buat CEO level dia ya? Banget. Dia juga anti banget sama yang namanya rapat setelah rapat. Tahu kan? Udah putusin bareng-bareng, abis rapat ada yang bisik-bisik mau ngubah lagi. Oh iya, sering tuh kejadian kayak gitu. Nah, dia nggak mau, dia minta keterbukaan penuh. Pesannya jelas, kalau nggak berani ngomong di depan semua pas rapat, ya jangan ngomong di belakang. Intinya, dia mau ciptain lingkungan di mana orang tuh aman buat nggak setuju, buat nyuarain beda pendapat. Tapi itu pasti butuh usaha terus-menerus ya, nggak bisa sekali jadi. Jelas, harus dijaga terus budayanya. Sekarang kita geser dikit. Gimana prinsip-prinsip ini diuji pas situasi genting? Krisis finansial 2008 itu kan momen penting banget. Wah ya, itu ujian sesungguhnya. JP Morgan waktu itu kan sering dibilang kayak benteng kuat di tengah badai ya. Gimana tuh Diamond ngelakuinnya? Kuncinya 2, kata dia. Persiapan jauh-jauh hari, sama adaptasi super cepat pas krisisnya datang. Adaptasi cepatnya gimana tuh? Dia cerita, komite resiko mereka biasanya rapat seminggu sekali. Pas puncak krisis, bisa 5 kali sehari. 5 kali sehari? Gila! Iya, termasuk tengah malam atau jam 5 pagi buat respons pasar Asia. Semua formalitas dibuang. Ada masalah, langsung bahas saat itu juga. Panggil ahlinya ke ruangan, nggak peduli jabatannya apa.
Wah, jadi kayak war room gitu ya suasananya. Persis. Dia gambarin kayak semua orang nyingsing-nying lengan baju, kerja 15-20 jam sehari, 7 hari seminggu. Sampai badainya rada. Mindsetnya bukan nunggu atau khawatir, tapi serang masalahnya. Katanya justru itu bikin lebih tenang. Menarik ya. Menyerang masalah malah bikin tenang. Dan krisis kayak gitu, menurut dia, juga jadi saringan karakter. Ada yang malah bersinar pas ditekan, tapi ada juga yang dia bilang kayak anak kecil ketakutan, nggak bisa mikir. Dan ini juga momen buat perusahaan yang siap buat melesat ninggalin pesaing ya. Tepat sekali. Persiapan ketemu kesempatan. Nah, dari urusan internal perusahaan kita lihat pandangannya soal yang lebih luas. Amerika Serikat. Dimon ini kan terkenal patriotik banget ya. Pembela kapitalisme juga. Vokal banget dia soal itu. Baginya, Amerika itu bukan cuma negara, tapi sebuah ide. Ide soal kebebasan. Kebebasan apa aja tuh? Bicara, beragama, berusaha, milih pemimpin. Kekuatan kebebasan ini menurut dia yang jadi bahan bakar utama inovasi Amerika. Jadi dia masih percaya banget sama Amerika ya? Masih banget. Dia bilang AS itu kota yang bersinar di atas bukit. Benteng demokrasi dan kebebasan buat dunia. Walaupun dia ngaku banyak masalahnya juga. Tapi dia nggak suka kalau Amerika direndah-rendahin gitu aja. Terus soal perpecahan politik sekarang gimana pandangannya? Kan lagi panas banget tuh. Dia ngingetin kalau AS pernah lewatin masa yang jauh lebih sulit. Perang sipil, tahun 60-an yang rusuh banget. Solusinya, kata dia, ya partisipasi, jangan apatis. Tapi dia ada kekhawatiran juga kan? Ada. Tapi uniknya, kekhawatiran terbesarnya bukan cuma politik domestik AS, tapi justru tantangan global yang ngancam dunia bebas. Dia nyebut spesifik perang di Ukraina sama terorisme di Timur Tengah. Oh, jadi fokusnya ke ancaman luar juga ya? Ini nunjukin lagi perspektif globalnya dia. Betul. Dan ini nyambung ke langkah besar yang baru diumumin JP Morgan. Yang soal investasi $1,5 triliun itu ya? Iya, buat mendanain apa yang mereka sebut keamanan dan ketahanan strategis Amerika dan sekutunya. Fokusnya jelas banget. Kemana aja tuh fokusnya? Manufaktur maju, industri pertahanan, energi termasuk transisi energi ya. Terus AI, chip super, pusat data, sampai bahan baku medis. Gede banget skalanya. Dan itu bukan cuma pinjaman kan? Bukan cuma pinjaman gede, ada juga komponen modal ekuitas $10 miliar buat perusahaan skala menengah di sektor-sektor itu. Dia kasih contoh, misalnya bantu pabrik komponen F-35 bangun pabrik kedua. Wah, jadi kayak kebijakan industri tapi dari swasta ya? Kenapa dia lakuin ini? Dimon ngot, Amerika itu agak telat kalau dibandingin China soal investasi strategis kayak gini. Jadi perlu dikejar. Dan ini nyambung ke argumen dia soal kebijakan publik yang gratis itu ya? Nyambung banget. Maksudnya, kebijakan yang tepat, kayak deregulasi yang pinter, itu bisa ngebus ekonomi tanpa nambah utang pemerintah. Dia sering kasih contoh Eropa kan? Iya. Dia tunjukin data PDB per kapita Eropa dibanding AS itu turun terus. Dari 90% jadi 65%, bahkan bisa ke 50% katanya. Dia anggap itu gara-gara kebijakan di sana terlalu anti bisnis, anti inovasi. Makanya dia getol banget dorong perbaikan regulasi di AS. Oke. Nah, ngomongin inovasi, kita masuk ke AI nih. Panjangan Dimon soal AI gimana? Optimis ya kayaknya? Optimis, tapi juga waspada. Dia yakin AI bakal ngubah segalanya, semua aplikasi, semua kerjaan, cara interaksi sama pelanggan. Dia bahkan mimpi AI bisa bantu sembuhin penyakit, bikin kita kerja cuma 3,5 hari seminggu. Wah, kalau itu kejadian sih mantap banget. Optimismenya itu ada dasarnya. JP Morgan sendiri udah pakai AI macam-macam selama 13 tahun katanya. Jadi pesannya dia jelas, rangkullah, jangan dilawan. Tapi ada sisi waspadanya juga kan? Nah ini yang penting, dia sadar banget potensi gangguan besar-besaran ke pasar kerja. Dia pakai contoh kuat, gimana kalau AI nanti bisa gantiin 2 juta supir truk di AS? Mungkin lebih murah, cepat, aman, emisinya rendah. Terus, pertanyaannya apa langsung kita terapin aja? Nah, jawaban Dimon jelas nggak bisa gitu. Kalau tiba-tiba 2 juta orang nganggur, dampak sosialnya gila-gilaan. Makanya perlu proaktif. Proaktif gimana maksudnya? Ya harus ada perencanaan matang dari sekarang. Program pelatihan ulang gede-gedean, mungkin bantuan pendapatan sementara, pensiun dini, bantuan pindah lokasi. Ini harus kerja bareng antara pemerintah sama bisnis. Jangan nunggu masalahnya meledak dulu. Ada kutipan bagus dari dia soal ini kan? Ya, dia sering bilang, AI nggak akan gantiin manusia. AI akan gantiin manusia yang nggak pakai AI. Dalam juga. Ini ngarah ke nasihat dia buat anak muda ya? Betul. Kuncinya ke depan itu belajar seumur hidup. Kembangin juga EQ, empati,
komunikasi, bangun kepercayaan, terus ya disiplin, fleksibel. Dan satu lagi yang penting banget, soal cara pakai kecerdasan kita. Nah, itu dia. Gunakan kecerdasan buat cari kebenaran, bukan buat membenarkan apa yang udah kita pikirin. Ini tantangan kita semua sih di zaman sekarang. Setuju banget. Oke, kita lihat kompetisi di level lain sekarang. Antar wilayah di Amerika sendiri. Kan lagi tren tuh, modal sama orang pindah ke Florida, Texas. Gimana Diman lihat ini? Wah, pandangannya pragmatis banget. Ini murni kompetisi katanya. Kota dan negara bagian itu ya bersaing aja. Bersaing dalam hal apa? Ya, dalam nawarin produk yang bagus. Maksudnya, kebijakan yang pro pertumbuhan, pajak rendah, izin gampang, universitas yang nyambung sama industri. Siapa yang bagus, ya dia yang menang nalik investasi sama orang pinter. Dia contohin Texas. JP Morgan sekarang lebih banyak karyawan di sana dibanding di New York loh. Wah, serius? Markas besarnya kan di New York. Iya. Sebaliknya, kata dia, wilayah yang kebijakannya dianggap anti-bisnis atau ribet, ya akhirnya bakal ngusir bisnis. Dan ironisnya, yang paling kena dampak negatifnya seringkali malah masyarakat bawah di situ. Lapangan kerja bagus jadi kurang. Jadi, kebijakan lokal itu dampaknya nyata banget ya? Nyata banget, kompetisi ini maksa pemimpin daerah buat mikir keras gimana caranya bikin daerahnya menarik. Oke, topik terakhir nih yang juga seru. Bitcoin dan blockchain. Dimon kan terkenal skeptis banget sama Bitcoin ya, pernah bilang penipuan malah. Iya, terkenal banget tuh omongannya. Tapi kok JP Morgan malah aktif banget main di teknologi blockchain dan stablecoin. Punya JP Morgan Deposit Coin segala. Gimana nih jelasinnya? Nah, ini nunjukin sisi pragmatisnya dia lagi. Mungkin ya, secara pribadi dia nggak percaya Bitcoin itu aset beneran. Tapi sebagai bos perusahaan gede, dia sadar nggak bisa cuek sama teknologi di belakangnya, yaitu blockchain. Apalagi potensinya buat stablecoin, buat transaksi kan. Jadi, biarpun dia skeptis soal Bitcoin-nya, perusahaannya tetap harus ikut main, eksperimen, belajar. Oh, jadi bukan soal dia suka atau nggak suka ya? Kayaknya gitu. Buat dia, lebih penting perusahaannya tetap pinter, ngerti teknologi baru, daripada kaku sama keyakinan pribadi. Dia bisa misahin itu, opini pribadi sama strategi bisnis. Menarik. Dia bisa bedain ya? Ini contoh bagus sih, gimana pemimpin industri lama pun harus seimbang antara skeptis sama kebutuhan buat inovasi. Oke. Rasanya udah lumayan banyak nih kita gali pemikiran Jamie Dimon dari wawancara ini ya. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih. Boleh. Apa aja tuh poin utamanya? Pentingnya punya nilai dasar yang kuat sebagai jangkar. Terus, obsesi buat cari kebenaran langsung dari sumbernya. Nggak mau disaring birokrasi. Betul. Terus soal kesiapan hadapi krisis, tapi juga harus lincah banget pas krisisnya datang. Keyakinan sama potensi Amerika, tapi juga sadar perlu perbaikan terus. Pandangan soal AI juga. Optimis tapi waspada banget sama dampaknya. Jadi perlu perencanaan proaktif. Dan terakhir pengakuan kalau kompetisi dan adaptasi itu ya hukum alam aja, berlaku buat perusahaan, berlaku juga buat negara bagian. Banyak banget ya pelajarannya. Banyak banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat direnungin sama Anda, para pendengar. Dimon kan bolak-balik nekenin pentingnya ngerjain PR, disiplin cari info, nggak gampang percaya. Iya, bener. Nah, pertanyaannya buat kita semua, termasuk Anda. Di tengah kesibukan dan banjir informasi tiap hari, gimana caranya kita bisa terapin prinsip disiplin dan cari kebenaran tanpa filter ini buat diri kita sendiri? Gimana kita mastiin kita pakai otak kita kayak kata Dimon, buat benar-benar memahami suatu masalah, bukan cuma buat cari pembenaran atas apa yang udah kita yakini. Pertanyaan yang bagus banget buat penutup. Ini mungkin latihan mental paling susah tapi juga paling penting ya di zaman edan informasi kayak sekarang. Setuju. Sebuah pemikiran yang sangat relevan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi telaah mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.